perkenalan saya dengan unsaturated soil mechanics itu ketika kami mendapat tugas meneliti di Tanjung Inim, tambang air layak. Di situ saya mulai berkenalan dengan unsaturated soil mechanics. Oleh sebab itu judul paper ini adalah Open Pit Mining Slope Stability Analysis Incorporating Unsaturated Soil Mechanics Principles. Paper ini saya tulis bersama-sama dengan Alfredo, rekan saya yang di Nanyang juga. Tapi kemudian kita sama-sama membantu mengajar di program studi Magister Teknik Sipil di Universitas Bina Dharma Palembang. Paper ini juga ditulis bersama oleh Prof. Haryanto Raharjo yang merupakan mentor kami di Nanyang tentang unsaturated soil mechanics. Kita tahu banyak sekali problem geoteknik yang terjadi di tanah dalam kondisi unsaturated, ya, atau kondisi tidak jenuh, yaitu kondisi di atas muka air tanah. Ya, dalam hal ini pore water pressure negatif relative to the pore air pressure atau matrix suction. Jadi negative pore water pressure contribute additional shear strength to the unsaturated soil yang menghasilkan shear strength yang lebih tinggi sehingga faktor of safety dalam stability analysis menjadi lebih tinggi. Jadi topik ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Pak Wijoyo tadi mengenai apa yang dilakukan oleh ISSMGE, yaitu are we over design, ya? Are we over design? Jadi dengan menggunakan unsaturated soil mechanics, maka kita sebenarnya bukan pergi ke arah yang lebih konvensional, tapi lebih kepada penghematan. Aplikasi unsaturated soil ini biasanya diaplikasikan kepada embankment atau timbunan, kemudian dinding penahan tanah, retaining wall, galian excavation, kemudian open pit mining yang berurusan dengan galian dan timbunan tanah buangan, kemudian riverbank slopes, ya. Seperti di riverbank slopes ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Faisal Patani. Paper ini hanya berfokus kepada aplikasi unsaturated soil mechanics theory untuk menyelesaikan masalah-masalah seepage dan slope stability program yang berhubungan dengan open pit mining. Sekarang ini banyak sekali open pit mining yang dioperasikan untuk untuk mensuplai bahan-bahan mineral yang dikembangkan di region di mana chemical weathering produce deep zones of residual soil. Dalam operasi penambangan open pit, ya, itu ada dua hal, yaitu removal dan disposal of overburden pressure. Jadi removal adalah excavation, kemudian disposal adalah dumping, ya. Dan situasi ini sangat dekat dengan aplikasi unsaturated soil mechanics. Seepage dan analisis stabilitas untuk dinding di mana open pit develop sediment dan highly completely weathered in situ rock setelah dilaksanakan dengan menggunakan classical saturated soil mechanics. Kenapa kita tidak menggunakan unsaturated soil mechanics? Biasanya kondisi ini seperti yang saya jelaskan tadi,
ya, ini menjadi risky. Ya, pertama risky karena shear strength-nya bertambah, ya, sehingga faktor keamanannya bertambah. Jadi kita sebagai engineer biasanya ingin aman ke arah konvensional, maka kita biasanya tidak akan menggunakan penambahan shear strength yang dihasilkan dari suction. Kemudian juga kedua adalah time consuming, ya. Sedangkan kita untuk pengujian tanah yang standar itu kadang-kadang kita sudah merasa terlalu banyak waktu yang diberikan, ya. Lagi pula ini untuk unsaturated soil waktu yang diperlukan untuk pengujian itu menjadi lebih panjang. Saya sendiri banyak mempunyai pengalaman ketika berada di NTU, terlebih lagi ketika menganalisis probability function dan lain-lain, itu pengujiannya makan waktu begitu lama. Ya, saya pernah menguji unsaturated probability, saya tinggalkan pulang ke Palembang, kemudian kembali lagi. Kemudian pengujian ini juga mahal, ya, mahal sekali, dan kebetulan tempo hari di Nanjang itu alat-alatnya lengkap, dan tapi di tempat lain alat-alatnya banyak yang tidak lengkap. Oke, ini adalah perkenalan saya pertama kali ketika bertemu dengan unsaturated soil, yaitu ketika tahun 2002 kami membuat penelitian. Waktu itu saya masih di Universitas Sriwijaya untuk melihat penelitian mengenai ekskavasi di tambang air laya. Dan kemudian tiba-tiba ada terjadi slope failure di dumping luar. Jadi kita tiba-tiba terjadi keruntuhan lereng, ya, pada dumping, yaitu timbunan. Nah, kebenaran waktu itu bulan puasa, ya, jadi kita pagi-pagi sekali terjadi keruntuhan. Keruntuhan itu kita analisis, kemudian kita menemukan bahwa memang crack inilah yang menyebabkan terjadinya keruntuhan. Dan keruntuhan ini cukup panjang. Jadi dalam paper kita analisis dalam paper yang kita presentasikan di PIDHATI juga pada waktu itu di Semarang. Ini adalah beberapa observasi yang kami lakukan ketika terjadi keruntuhan tersebut. Jadi sign of distress appears at field surface, tension crack, kemudian ada presence of water despite dry water. Jadi walaupun waktu itu kondisinya sangat panas, kemarau panjang, tapi ada air di situ. Jadi waktu itu kita menganalisis bahwa keruntuhan ini terjadi akibat adanya crack, ya, crack yang air masuk ke dalam crack kemudian merusak kondisi tanah menjadi lebih lemah, ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Faisal tadi. Kemudian tahun 2009 saya pernah balik lagi ke situ, kemudian ada keruntuhan di MTBU, banyak keruntuhan di MTBU ketika itu waktu pembukaan penambangan baru. Juga kemudian beberapa tahun yang lalu ada keruntuhan juga di tambang air laya barat. Jadi itu adalah beberapa exposure saya terhadap unsaturated soil. Kemudian di situ saya kemudian berkenalan dengan alat-alat lapangan yang berkaitan dengan monitoring slope, ya. Termasuk di situ adalah pengukuran matrix suction, ya, dan lain-lain.
water content. Okay. Unsaturated state of this di open pit mining, ya, state of unsaturated bisa terjadi karena biasanya mining itu terjadi di atas water table. Nah, ketika kita melakukan penggalian, maka water table-nya biasanya diturunkan melalui dewatering. Ya, jadi muka air tanah diturunkan sehingga terjadi di bagian atas menjadi lebih kering, ya, dan menjadi kondisi unsaturated. Dalam hal ini unsaturated zone akan terbentuk di atas cut slope atau excavation. Excavation dari tanah, ya, dalam open pit mining biasanya bergandengan dengan pembuangan waste atau refuse material nearby the mining area. Jadi ini yang pengalaman yang kedua, yaitu dengan yang pertama sebetulnya dengan dumping material, ya. Kalau dumping ini tidak dilakukan dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, maka menjadi masalah unsaturated juga, karena salah satu masalah unsaturated adalah masalah compaction. Okay, next. Okay, jadi dalam makalah saya ini, saya akan memperlihatkan berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, untuk memperlihatkan aplikasi unsaturated soil mechanics teori untuk menyelesaikan masalah-masalah seepage, masalah slope stability yang berhubungan dengan open pit mining, cut and spill slope. Kemudian untuk men-summarize fundamental dari teori of unsaturated soil, maka sebenarnya tidak terlalu susah untuk mengaplikasikan hal ini, ya, berlawanan dengan apa yang di common opinion, ya. Measurement of unsaturated soil properties presented to describe teknologi yang ada sekarang, sehingga lab test tidak terlalu menjadi terlalu susah lagi untuk dilaksanakan. Kemudian mengevaluasi hasil analisis slope dengan menggunakan matriks suction yang berbeda, kemudian berbeda dari segi shear strength. Dalam hal ini akan digunakan total cohesion. Untuk mengilustrasikan effectiveness of active suction dalam maintaining slope stability. Okay. Pada ketujuan yang pertama, basic knowledge related to unsaturated soil adalah phase properties. Jadi hubungan fasa, ya. Hubungan fasa yang sedikit berbeda dengan hubungan fasa yang biasa kita pelajari ketika di S1 mekanika tanah. Kemudian suction distribution dan redistribution. Ini adalah basic dari yang kita pelajari. Jadi kembali lagi ke pengalaman saya. Jadi pengalaman pertama itu adalah ketika saya masih di Palembang, di Tanjung Inim. Kemudian ini saya kembangkan ketika saya mengajar di UTM Malaysia. Beberapa tesis mahasiswa berkaitan dengan suction distribution dan redistribution. Ada beberapa paper yang berkaitan dengan ini. Kemudian hydraulic properties, ya, soil water characteristic dan permeability function. Ya, yang paling penting dalam unsaturated soil adalah soil water characteristic (SWCC). Kemudian permeability function, kemudian shear strength. Okay. Ini adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan teori unsaturated soil mechanics. Okay. Nah, pada masa dulu, ya, measurement of SWCC dilakukan dengan dua metode. Pertama adalah kalau suctionnya kecil, maka SWCC kita gunakan temperature cell, ya, up to 100 kPa.
Maka biasanya kami melakukannya dengan, kalau suctionnya kecil kami gunakan tempe sel, kemudian setelah itu pindah ke pressure plate shell. Itu untuk apa namanya tuh, tekanan yang lebih tinggi dari 100, kadang-kadang sampai 500 atau sampai 1500 kPa. Setiap set ini makan waktu yang cukup lama. Jadi itulah salah satu sebab kenapa aplikasi unsaturated soil menjadi agak sedikit tidak disukai. Nah, cuman sekarang ada beberapa alternatif metode ya, yaitu pertama adalah high prop ya, dapat kita lakukan untuk menggunakan pengukuran suction sampai dengan 100 kPa. Jadi sama dengan tempe sel. Waktu pengukuran tidak terlalu lama. Ya, jadi dia menggunakan 2 ceramic tip di sini dan kemudian di average-kan. Kemudian yang lebih sering digunakan adalah WP4C. Ya, ini ada apa namanya tuh standar ASTM-nya. Ya, ini metode ini lebih mudah karena dia mengukur kadar air di dalam chamber, kadar air pada udara di dalam chamber. Ini lebih mudah untuk dilakukan, maka ada alternatif method. Kemudian estimation of permeability function. Kalau kita ingin melakukan pengujian permeability untuk unsaturated soil menggunakan triaxial ya secara konvensional, itu agak sedikit rumit ya, atau bahkan sangat rumit. Maka kita bisa menggunakan apa namanya korelasi dengan SWCC ya. Kalau kita ada SWCC maka kita bisa melakukan korelasi dengan permeability function. Bahkan ada juga sebelum ini kita bisa menggunakan dari grain size diffusion ke arah soil SWCC. Kemudian unsaturated shear strength itu dapat dilakukan dengan menggunakan triaxial. Dalam hal ini practical formulation untuk shear strength ini diberikan oleh Fredlund et al. Tahun 1978, yaitu shear strength adalah kohesi efektif ditambah dengan tekanan normal dikurang UA kali tangent V. V adalah V efektif plus ini adalah matrix suction tangent phi B. Jadi penggambarannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dalam paper ini akan digunakan total cohesion. Jadi yang apa namanya tuh, yang aksis ke arah sini adalah matrix suction. Jadi C total cohesion adalah C sama dengan C efektif plus matrix suction ditambah dengan tangent B. Okay. Dalam hal ini kita menggunakan estimation perkiraan unsaturated shear strength. Kita gunakan yang tadi, gambar tadi, untuk mendapatkan total cohesion berdasarkan matrix suction yang ada. Nah, jadi itu. Kemudian pengukuran unsaturated shear strength kita melakukannya dengan empirical model. Beberapa empirical model telah dipropose dan bisa digunakan. Atau kita bisa juga menggunakan phi B sebagai setengah dari V. Ini menurut Fredlund et al. Banyak lagi yang empirical relationship ya dalam Panavelli dan Fredlund dan Go et al. Ada di paper-paper mereka. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah melakukan slope stability analysis menggunakan slope W in accordance dengan Bishop simplified method of slice. Jadi di sini kita gunakan
um, method of slices dengan menggunakan asumsi keruntuhan berbentuk circle atau lingkaran. Tinggi slope yang kita analisis adalah 100 meter, ya, itu menggambarkan keadaan tambang terbuka. Kemudian muka air tanah itu berada 10 meter di bawah bagian bawah. Jadi muka air tanah ini kan selalu diturunkan untuk mempermudah penggalian. Jadi di atas muka air tanah ini terjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan 1 sampai lapisan 7 dengan karakteristik shear strength yang berbeda-beda. Oke, tinggi lereng adalah 100 meter. Kemudian yang kita analisis di sini adalah variabel dari slope angle 35 derajat dan 40 derajat. Tanah di dalam slope itu kita anggap sebagai silty clay dengan C sama dengan 30 dan V sama dengan 32. Ini adalah kondisi saturated. Nah, kemudian kita gunakan variabel V angle antara 25% dari V sampai 100% dari V. Jadi kalau yang Fredlund tadi ini dia akan gunakan 50%. Jadi ini kita variasikan antara 25, 50, 75 dan 100% V. Kemudian kita bagi dalam 7 sublayer. Kemudian setiap layer itu mempunyai kekuatan geser yang berbeda-beda, yaitu C sama dengan C aksen tambah magnetic suction kali tangent V. Jadi makin tinggi lokasi dari satu layer, misalnya layer 2, layer 3, 4, 5 itu masing-masing mempunyai kekuatan yang lebih besar karena suctionnya berbeda, makin tinggi, ya. Kemudian, jadi dari gambar yang tadi kami melakukan 24 set steady state unsaturated slope stability analysis. Jadi dalam hal ini kami menggunakan steady state analysis untuk mengilustrasikan efek dari matrix suction terhadap stabilitas dari penambangan terbuka. Dalam hal ini akan didapatkan faktor keamanan dengan variabel matrix suction profile, variabel phi b angle, dan variation dari total cohesion setiap lapisan. Oke. Nah, jadi penggambarannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah yang pertama adalah ini, ya. Ini jarak terhadap muka air tanah. Kemudian ini adalah matrix suction. Jadi makin tinggi jarak terhadap muka air tanah, matrix suctionnya makin tinggi. Ya, ini adalah pertama. Kemudian dari sini kita olah menjadi variasi kohesi total cohesion terhadap distance dari water table. Jadi ini adalah untuk yang pertama adalah analisis 1 sampai 4 dengan C sama dengan 30 kPa. Jadi analisis 1, 2, 3, 4. Analisis yang 5 sampai 8 dilakukan untuk kondisi yang ini, ya, 50% phi b. Yang ini adalah 75% phi b. Oke, untuk analisis 13 sampai 24 menggunakan properties yang sama dengan 1 sampai 12, tapi dilakukan untuk slope dengan 35 derajat lereng, ya. Kemudian ini adalah faktor keamanan yang kita dapatkan untuk slope angle 35 dan slope angle 40 derajat. Jadi masing-masing itu terhadap yang hitam adalah phi b 25% V,
Yang merah adalah FIB 50% fee, yang biru adalah FIB 75% fee. Jadi terdapat peningkatan dari faktor keamanan terhadap matrix suction profile. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor keamanan meningkat dengan peningkatan percentage matrix suction profile dan peningkatan nilai FIB angle. Faktor keamanan yang rendah didapatkan ketika matrix suction tidak diconsider dalam analisis. Jadi ini adalah analisis dengan menggunakan saturated atau conventional soil mechanic, ya. Kemudian yang paling tinggi didapatkan kalau kita anggap 100%, tapi ini tidak mungkin. Ya, matrix suction yang 25% mungkin cukup untuk menganalisis, untuk memperbaiki stabilitas lereng yang kita analisis. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kita menggunakan unsaturated soil mechanic, kita mungkin cuma dapat tinggi aman 50 meter. Dengan menggunakan ini maka kita mendapatkan tinggi aman yang lebih besar, ya. Misalnya ini, kemudian dia faktor keamanannya naik, ya. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah unsaturated soil mechanic principle itu penting untuk menjelaskan behavior keadaan tanah yang sebenarnya, ya, yang umumnya unsaturated in nature. Seperti tadi kita jelaskan tentang open pit mining. Peralatan untuk pengukuran SWCC itu sudah cukup berkembang dan sudah cukup banyak yang dapat kita gunakan untuk aplikasi unsaturated soil mechanic. Jadi kalau dulu peralatannya cukup mahal dan cukup susah untuk didapatkan, sekarang sudah cukup banyak. Contohnya WP4 dan yang tadi. Kemudian aplikasi unsaturated soil properties dalam analisa kestabilan lereng akan memberikan faktor keamanan yang lebih besar untuk lereng, ya. Dengan demikian kita bisa menggali lebih tinggi dan lebih steep, lebih curam. Dan kemudian juga berakibat pada cost saving. Jadi kita tidak over design lagi. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Ketika soil suction menjadi tinggi, maka tanah menjadi kering, tanah menjadi lebih rentan terhadap crack. Nah, padahal crack adalah masalah yang sangat besar yang mempengaruhi kestabilan lereng. Jadi dalam hal ini kita karakteris berdasarkan geologi, topografi, kondisi iklim, dan juga kita melakukan validasi menggunakan instrumentasi lapangan. Kemudian juga prosedur, metodologi, dan teknologi yang digunakan untuk proper compaction, fill material. Kemudian seperti yang pengalaman saya sebelumnya itu adalah bagian bawah dari dumping area itu harus benar-benar diperhatikan sehingga tidak terjadi pengaliran air di dalam tanah yang menyebabkan keruntuhan. Oke, ini ada beberapa ini adalah terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Bu Yusti atas kesempatan yang telah diberikan.